COVID ini nyata gitu, dan udah banyak sekali korban yang berjatuhan gara-gara ini, banyak yang menjadi janda, banyak. Sultan Rote. Oke. Ya. Teman-teman, gue hari ini kedatangan seseorang yang luar biasa yang akan berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan gue, dengan lu semua. Seorang perempuan yang hebat. Mungkin dia punya kesibukan lain juga, tetapi dia mau mengorbankan waktunya, tenaganya, bahkan mungkin keluarga untuk mengambil bagian membantu pemerintah menangani COVID-19. Beliau dipilih jadi Satgas COVID untuk daerah dia, dan orangnya sudah ada di depan gua. Dia akan berbagi cerita dengan gua. Ini orangnya. Halo Bu. Halo Bu Yuli. Iya betul. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Satu kehormatan buat kami Bu. Terima kasih Bu, Ibu mau kesini untuk berbagi cerita dengan kami, berbagi pengalaman dengan kami selama Ibu ikut terlibat menjadi Satgas untuk COVID-19. Bu, latar belakang Ibu apa, seorang medis atau? Baik, untuk pertama saya kenalin dulu ya. dulu ya. Monggo, Nama Bu. saya Yuli Sulastri. Saya memang bergabung di Satgas COVID-19 di daerah saya, yaitu di Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Nah, untuk latar belakang sendiri sih, saya sebenarnya bukan seorang medis ya, termasuk dalam Satgas COVID ini. Akan tetapi saya hanya orang biasa, sebagai orang ibu rumah tangga gitu, yang mempunyai kesibukan seperti layaknya ibu rumah tangga lainnya gitu. Namun memang seiring waktu, sebelum saya masuk ke tim Satgas COVID ini, memang saya lebih dulu itu aktif di bidang kesehatan gitu. Disebutnya sih kader ya, kader kesehatan. Jadi udah kader kesehatan. Saya mulai terjun itu sekitar tahun 2018. Nah, jadi ya pengalaman sedikit banyak ada lah. Iya. Jadi terjun di bidang kesehatan, sekitar pelayanan kesehatan, sekitar posyandu, seperti itulah. Kemudian tahun 2021 itu kemarin kan pandemi datang gitu kan. Dan memang mengharuskan kita percepatan sebuah kegiatan untuk menurunkan angka COVID ini nih, supaya setidaknya bisa menurun ataupun bahkan bisa berhenti gitu kan. Nah, dibentuklah gugus tugas COVID-19 itu di desa. Nah, karena mungkin saya dari tadinya aktivis kesehatan juga, jadilah diajak bergabung. Oh gitu. Jadi memang nggak punya latar belakang ya sekolah kedokteran gitu, nggak ada Bu ya. Hanya karena udah ikut terlibat ya. Memang sih kalau orang-orang yang sudah terlibat di seperti itu sedikit banyaknya punya pengalaman Bu. Iya, mungkin pemerintah setempat lihatnya seperti itu. Iya. Sedikit banyaknya punya pengalaman itu Bu. Kenapa Bu harus mau jadi Satgas COVID Bu? Padahal kan itu risikonya besar Bu. Kita lihat di TV aja Bu. Buset, itu luar biasa. Iya. Penyebarannya itu luar biasa cepatnya. Ibu nggak khawatir apa? Baik, pertanyaan kenapa ingin jadi Satgas gitu kan ya. Itu sebagian dari, kalau saya jawab pribadi, adalah panggilan jiwa gitu ya. Karena kenapa saya memang termasuk pribadi yang mau menjadi orang yang bermanfaat pada sekitar kita gitu. Apalagi dalam kondisi pandemi ini, saya berpikir apa sih yang saya harus lakukan gitu untuk setidaknya bermanfaat di lingkungan sekitar saya, terus khususnya dalam situasi pandemi seperti ini. Iya. Latar belakangnya seperti itu sih, yang akhirnya saya mau
saya walaupun dengan keadaan yang lebih kayaknya lebih riskan kita kena gitu, tapi kalau kita nggak mulai dari diri kita sendiri, siapa yang akan memulainya? Setuju Bu, setuju. Nah, itu memang setuju karena tapi menurut saya Bu, Ibu tuh luar biasa loh. Artinya bahwa kok sampai seyakin itu dan mau terima, padahal kan Ibu udah tahu risikonya seperti apa. Bahkan mungkin orang-orang yang di luar sana juga ogah kali Bu, karena kita berusaha untuk memberitahukan ke masyarakat itu kan nggak mudah Bu. Iya. Beda dengan kita ngajak ayo ke posyandu gitu. Iya. Nah, aku minta gini saat harus masker segala macam, itu kan susah Bu. Iya, iya betul sekali. Memang itu butuh perjuangan, tapi kita dengan niat yang kuat gitu kan, kita niatnya bukan untuk diri kita sendiri nih. Kan kalau kita mikirnya kayak misalkan nanti bahaya nih buat diri kita, udahlah berhenti kita untuk berjuang seperti itu. Tapi kita berpikirnya kita harus berbuat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita harus berbuat untuk orang banyak. Nah, selagi kita mampu, selagi kita sehat, kenapa kita tidak berbuat gitu? Karena dalam agama saya sendiri, kita harus memanfaatkan waktu yang ada, bisa bermanfaat bagi orang banyak, itu bagian dari ibadah juga. Iya sih, emang luar biasa sih Bu. belum tentu orang-orang di luar sana bisa berpendapat seperti itu. Tapi gue berharap sih teman-teman di luar sana setelah mendengar ini, kalau apa ya bahasanya ya, lu hidup satu kali, maka pesan gue ya lu hidup harus bermanfaat juga. Bukan harus tunggu lu punya duit dulu atau kaya dulu baru bisa lu bantu orang. Kalau lu bisa bantu dengan tenaga lu, waktu lu, kenapa enggak? Dan itu mungkin saya lihat dari Ibu seperti itu. Dukungan keluarga seperti apa? Kalau keluarga sih alhamdulillah ya, suami, anak atau ibu selalu mendukung. Selama itu saya bisa mempertanggungjawabkan perbuatan saya itu. Terutama saya bisa melindungi diri saya dan keluarga saya, khususnya dalam situasi pandemi seperti itu gitu. Jadi dia juga tahu bahwa ini juga untuk membantu masyarakat banyak. Jadi alhamdulillah sih keluarga selama ini nggak ada masalah gitu, nggak ada komplain atau apa gitu. Jadi keluarga mendukung ya. Suami nggak keberatan itu anak-anak? Alhamdulillah sih enggak sih ya. Selama ini belum ada komplain langsung gitu ya ke saya seperti apa gitu, karena ya memang ini bukan kerja buat main-main atau seperti apa, dan suami juga ngelihat ya memang saya benar-benar bekerja gitu untuk melayani masyarakat seperti itu. Jadi dia juga alhamdulillah ngedukung gitu. Gaji, mohon maaf Bu, saya tanya, gaji Satgas berapa sih Bu? Ibu bisa saya yakin itu, senekat itu loh Bu. Padahal ya apa ya? Kalau gaji ya, aduh malu ya. Kalau untuk Satgas gimana ya disebut gaji ya? Kalau untuk khusus Satgas gitu ya, kayaknya nggak ada ininya sih ya. Jadi suka rela gitu? Iya betul. Kalau saya sih, saya ketika diberikan amanah gitu ya oleh petinggi kita, Bu, tolong bantu kami itu dalam Satgas Covid gitu. Saya tidak memikirkan, wah ini ada honornya berapa, ada apa. Tapi saya berbuat aja, lakukan yang terbaik, berbuat sebaik mungkin apa yang kita bisa. Urusan rezeki, urusan honor itu urusan Tuhan, urusan Allah. Nanti Dia akan carikan, akan keluarkanlah rezekinya di mana saja. Walaupun tidak misalkan berbentuk dalam seperti honor seperti itu, kesehatan, berkumpul dengan keluarga itu adalah sama aja dengan rezeki yang tak terhingga lah gitu. Betul Bu, ya sama Bu, saya pun ikut terlibat, tapi nggak seperti Ibu, itu kan Satgas. Kalau saya sih ya ikut terlibat di sebuah yayasan ngurusin mereka itu yang dari jalanan. Itu memang sama sekali nggak digaji, itu sukarela. Tapi saya berpikir bahwa urusan nanti gue punya duit apa enggak, digaji apa enggak, itu kan itu urusan ke belakang. Yang penting hari ini apa yang gue punya hari ini gue bisa berbagi ya, waktu, tenaga dan lain-lain. Urusan rezeki mah nanti dah.
Iya, betul. Karena mungkin Bu ya, karena pemahaman agama saya juga kurang luas, tapi saya terlalu percaya bahwa apa yang kita tabur, kalau naburnya kebaikan, pasti kita tuai pun kebaikan, dapatnya kebaikan. Oke, mungkin hari ini kita nggak dapat, tapi bisa saja anak cucu kita nanti, karena hasil taburan dari orang tua. Dan saya terlalu percaya itu, Bu, terlalu yakin bahwa apa yang ibu buat itu luar biasa. Karena nggak semua orang, Bu. Saya sendiri pun lihat di TV aja, aduh, kayak gimana gitu. Iya, benar. Ngeri-ngeri sedap gimana gitu. Bukan ngeri-ngeri lagi ya Bang ya. Di saat orang lain kita, ayo di rumah aja gitu ya. Nah itu tuh yang susah, Bu. Di rumah aja, sedangkan kita sendiri harus terjun langsung menghadapi pasien-pasien yang COVID. Kita harus nyalurkan logistik, itu perjuangan banget sih. Kita sebenarnya takut. Pasti. Kita kena, apalagi keluarga, apalagi saya mempunyai orang tua yang komorbid. Saya lebih riskan untuk menularkan kepada orang lain gitu ya. Tapi dengan seiringnya memang ada orang yang lebih membutuhkan dibanding keegoan saya. Jadi membuat saya berani gitu ya untuk mengambil sikap bahwa ya udah bismillah aja. Biarkan Allah yang melindungi kita gitu. Bila Allah yang melindungi saya maju, insya Allah selama tujuan kita baik, pasti Tuhan atau Allah kita yang akan nolong kita gitu. Makanya saya selalu yakin di mana kita punya tujuan baik, pasti Allah akan memberikan jalan gitu. Enggak bakal tidur. Itu sih yang harus kita yakini. Intinya kalau kita hitung-hitungan masalah dunia pasti nggak keukur lah. Tapi kalau kita ngukurnya bahwa ini adalah sebagian tugas kita sebagai manusia, harus menjadi manfaat kepada orang lain, itulah jadi semuanya jadi indah gitu. Ibu kesel nggak sih, Ibu, kalau lihat orang-orang yang masa bodoh dengan protokol kesehatan itu, nggak pakai masker segala macam itu, Ibu kalau lihat kayak begitu kesel nggak sih, Bu? Kayak ini kan biar teman-teman di luar sana kan tahu, karena Ibu yang terjun langsung, di lapangan dan tahu akibatnya nanti seperti apa dan efeknya seperti kan Ibu. Nah, kalau Ibu lihat teman-teman yang orang-orang di luar sana dah, yang masa bodoh dengan protokol kesehatan itu, Ibu kesel nggak sih, Bu? Bukan kesal sih ya, gemes kayaknya gimana ya. Karena kenapa ya, di saat kita sedang berjuang gitu ya menurunkan angka COVID, sedangkan kita berjuang ngirim pasien-pasien yang positif ke rumah sakit penuh, ruang isolasi mandiri juga penuh gitu. Dengan mereka kita teriak-teriak, ayo gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, ya mereka pada nongkrong gitu ya, terus nggak pakai masker, ya ampun, kayaknya di situ kadang ya Allah gimana ini ya gitu. Perjuangan gue kayak gimana ya? Padahal gue itu udah berjuang banget gitu, tapi itu kembali lagi kepada diri kita. Ya namanya resiko yang udah harus kita kerjakan, kita harus tanggung dengan segala yang terjadi yang seperti itu. Jadi pembelajaran juga buat kita untuk sabar. Jadi bahwa setiap orang itu kan pemikirannya beda-beda. Gitu. Terus kita tidak bisa harus menyamaratakan pikiran mereka sama pikiran kita dalam waktu yang singkat gitu. Dalam ayo cepet kamu harus gini, nggak bisa. Yang ada juga maksa gitu. Bukan ada yang mereka istilahnya mau peduli, yang ada emang siapa lu? Emang lu gue suruh pakai masker atau lu suruh gue di rumah, emang lu ngasih duit ke gue gitu kan? Pasti ada jawabannya kayak gitu. Tapi kita harus juga pelan-pelan. Yang penting intinya kita satu, kita harus mencontohkan itu kepada mereka gitu. Ketika misalkan kita mengedukasi menggunakan masker, tapi kita tidak mencontohkan, sama aja. Jadi pokoknya kita nggak harus lakukan itu paling awal itu pada diri kita. Kita sosialisasi menggunakan masker, kita harus pakai. Makanya saya waktu kemarin itu kayak orang aneh gitu, kemana-mana itu ke warung pakai masker, saya lepas masker pasti di rumah doang. Sampai kadang sekarang juga nih kayak aduh kaget nih kalau misalkan rumah ibu saya di belakang rumah. Cuma kan kalau arah mau ke rumah ibu itu lewat depan jalan gitu. Saya lupa nih dari ibu jaraknya 100 atau 200 meter. Tapi kan lewat jalan raya sampai kaget, saya juga takut, ya Allah ini saya takut nih nggak pakai masker sampai ke situ gitu. Karena emang udah keseringan juga, kelamaan juga. Udah hampir mau 2 tahun nih pandemi ini gitu. Jadi saya sih selalu gini aja, intinya kalau kita pengen orang ikut apa yang kita katakan, kita harus lakukan itu. Selama
yang kita lakukan itu baik gitu. Teman-teman, kalian dengar sendiri, ini mereka yang di garda terdepan yang ngomong, bukan gue. Memang saya juga itu pernah perang lewat sosmed tuh. Itu masalah protokol kesehatan. Apalagi pas setelah Lebaran itu kan Iya, tinggi banget itu. iya betul. Wah, Itu saya sampai gila-gilaan juga gue bikin di sosmed karena saya berpikir, oke, lu mau percaya COVID ada apa enggak ada, bodoh amat. Tapi lu pikirin tenaga medis ini loh, Iya, satgas ini, relawan ini loh. Iya, betul, Bang. Karena mereka itu yang ada di garda terdepan. Kalau misalkan kita yang sehat, kita yang masa bodoh, ada di posisi mereka seperti itu. Apa yang lu rasakan? Gimana perasaan lu ketika melihat orang-orang yang nggak pakai masker kayak begitu? Betul. Itu memang saya sempat gila-gilaan di sosmed juga, karena kesel bu ya, karena saya punya teman-teman di rumah sakit tuh. Itu pernah mereka sampai ngomong ke saya begini, bodoh amat lu lu nggak mau pakai masker, bodoh amat. Tapi lu pikirin kita sebagai teman lu. Kita cuman dari apartemen masuk rumah sakit, dari rumah sakit balik lagi. Kita mau makan aja setengah mati. Harus buka semua itu pakaian APD. APD itu semua, cuci tangan, mandi, baru makan. Kita mau istirahat aja susah banget. Dan dari situ saya sadar bahwa, oh iya ya, kalau misalkan saya ada di posisi mereka, mungkin yang akan sama rasanya kalau lihat orang yang bandel kayak begini. Iya, betul. Karena memang awal-awal itu juga saya orangnya nggak percayaan. Nggak percayaan kalau sebelum lihat. Tapi ya setelah ke rumah sakit dan lihat teman-teman, jenguk teman-teman itu, memang baru tahu bahwa ternyata itu perjuangan mereka itu berat sekali. Nggak harus ketemu, nggak bisa ketemu dengan keluarga, bahkan orang tuanya meninggal sekalipun nggak bisa hadir. Betul. Dan itu akhirnya saya berpikir, oh iya ya, harus dari diri gue sendiri nih. Betul. Kalau nggak dari diri gue ya gimana? Saya berpikir seperti itu. Jadi ya, selama ibu jadi COVID itu, jadi COVID lagi. Jadi satgas itu pernah nanganin nggak bu yang meninggal kayak gitu? Kalau untuk nangani langsung sih enggak ya. Tapi kita pernah ada pasien juga, warga kita yang memang meninggal di rumah sakit terindikasi COVID-19 karena memang hasil kan swab antigen dia positif, reaktif, tapi masih menunggu hasil swab PCR gitu kan. Namun dia meninggalkannya pada saat itu, ya mau tidak mau prosedurnya memang harus dimakamkan secara COVID-19 ya. Di situ memang kita sebagai satgas memang harus meyakinkan kepada keluarga gitu ya, bahwa kan memang ada prosedurnya ya, pemakamannya seperti apa, terus prosedurnya seperti apa gitu. Kita harus meyakinkan kepada keluarga gitu, bahwa pada saat itu saya dapat langsung telepon ke pihak rumah sakit, ini benar nggak ya gitu, karena memang dia dirujuk ke rumah sakit itu bukan karena COVID ya, karena sakit bawaan dia gitu. Ternyata memang pada saat itu dites dia memang reaktif dan memang harus sesuai dengan protokol kesehatan. Ya udah, saya tanyakan prosedur seperti apa. Sudah itu saya meyakinkan kepada keluarga gitu, bahwa ini memang karena menurut agama kita ya, secara syariat Islam yang mohon dibenarkan ya nanti ya kalau kepada hadirin gitu ya, takut salah, bahwa memang dalam kondisi pandemi seperti ini gitu, jika memang yang meninggal dimakamkan secara protokol COVID gitu, sebenarnya memang sudah sesuai gitu, dan MUI pun membolehkan gitu kan. Jadi alhamdulillah saya kasih pengertian kepada keluarganya seperti apa gitu. Alhamdulillah keluarganya mau nerima, dan alhamdulillah juga masyarakat nggak nolak untuk dimakamkan di wilayah kami. Banyak kan orang yang nggak ngerti COVID itu, orang yang meninggal aja nggak mau dimakamin di wilayah mereka, padahal orang yang udah dimasukin ke dalam peti, udah apalagi itu udah steril sebenarnya gitu kan. Jadi nggak usah takut kita gitu, asalkan protokol kesehatannya dijaga aman gitu. Tapi alhamdulillah sih kemarin prosesnya berjalan lancar gitu. Selama jadi satgas COVID itu apa sih Bu yang berkesan? Kesan jadi satgas itu apa sih Bu?
Kan pasti ada suka dukanya, Bu. Iya Ada suka pastilah. dukanya. Pertama yang kesannya yang saya dapat adalah nikmat bersyukur. Iya. Bersyukur dalam arti kata kita masih diberikan nikmat kesehatan. Gitu. Kita bisa masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga kita gitu. Sama kita ketahui juga ya, kalau orang COVID ya sakit, barunya dia bisa berkumpul sama keluarga gitu kan. Dia sakit harus sendiri pula melawan sakitnya itu gitu. Belum lagi dia harus melawan stigma masyarakat tentang COVID-19 itu seperti apa gitu kan. Belum lagi kalau ada yang sampai nggak tertolong gitu kan. Gimana ya? Jadi memang intinya kita harus bersyukur pada saat ini kita masih diberikan kesehatan gitu aja. Jadi saya himbau lagi kepada masyarakat, jangan menganggap COVID ini nggak ada. COVID ini nyata gitu, dan udah banyak sekali korban yang berjatuhan. Gara-gara ini banyak yang menjadi janda, banyak yang menjadi duda, banyak yang anak menjadi yatim, menjadi piatu karena COVID ini gitu. Memang kalau secara kasat mata sih itu nggak kelihatan apalah ya bagi orang yang kena, mereka ya nggak apa-apa gitu, tapi kan beda daya tahan tubuh seseorang dengan seseorang yang lain itu berbeda gitu kan. Jangan sampai kita dan keluarga kita kena. Kalau udah kena susah gitu kan. Kemarin saya waktu lagi naik-naiknya itu merujuk orang aja sulit, nyari rumah sakit sini penuh sana penuh. Belum lagi itu kalau pasien biasa, ini kalau pasien ibu hamil udah pembukaan 2 positif pula, udah dirujuk sana sini rumah sakit penuh, seperti apa coba gitu kan. Jadi dimohon ya memang kesadaran masyarakatnya untuk berubah gitu kan. Kalau nggak berubah, siapa lagi yang akan berubah? Kalau nggak dimulai dari diri kita, siapa lagi yang mau berubah gitu kan. COVID ini bisa berhenti kalau kita membuat rantai-rantai yang bagus. Saya mengajak si abang berubah, abang mengajak temannya berubah. Jadi itu menjadi rantai-rantai yang akan melindungi semua dari COVID-19. Seperti itu sih. Jadi memang kesannya saya bisa lebih banyak bersyukur lagi, diberikan nikmat yang pertama sehat dan bisa berkumpul bareng keluarga. Iya, memang ibu sendiri yang ibu yang tahu karena ibu sendiri yang terjun langsung di situ, dan ibu yang tahu gimana perjuangan di lapangan seperti apa. Dan harapan saya sih juga ya mungkin seharusnya pemerintah perhatikan orang-orang seperti ini, karena mereka itu yang di lapangan, mereka yang tahu gimana sulitnya meyakinkan masyarakat, sulitnya untuk membuat masyarakat itu yakin bahwa oh iya harus seperti ini, harus seperti ini. Kalau orang-orang pemerintah yang di pusat kan dia cuma dengar dari bawahan dia. Kalau ibu-ibu kan yang udah terjun langsung dan udah tahu gimana gitu. Harapan ibu ke depan apa sih, Bu? Saya berharap sih pandemi ini cepat berlalu ya, karena kita tidak hanya di bidang kesehatan ya yang banyak makan korban gitu. Di bidang perekonomian juga banyak pengangguran, banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Selain itu juga di bidang pendidikan. Anak-anak kita itu udah hampir mau 2 tahun ini sekolah di rumah. Kayaknya menurut saya juga sekolah di rumah kurang terlalu efektif ketimbang sekolah tatap muka. Iya, karena banyak hambatan-hambatan, terutama tidak semua orang mempunyai HP. Tidak semua orang mempunyai HP, tidak semua orang mempunyai kuota gitu. Jadi saya berharap pandemi ini cepat berlalu, masyarakat Indonesia kembali sehat, perekonomian pulih, anak-anak semua kembali sekolah gitu. Jadi mudah-mudahan Indonesia kembali bangkit di dalam segala bidang lah. Amin. Iya sih. Memang selama COVID ini memang luar biasa efeknya, Bu. Sekelas Giant aja, Bu, bisa tutup itu loh. Sekelas Giant-nya tutup. Maka ya ketika kalau pengangguran di mana-mana ya menurut saya pun kita nggak bisa menyalahkan pemerintah. Saya nggak bisa menyalahkan pemerintah karena ya pemerintah udah berusaha sekeras mungkin. Mereka udah berusaha sekuat mungkin dengan mengerahkan segala macam hal
Iya, segala betul. macam cara untuk kalau sebisa mungkin menurunkan angka Iya, COVID betul. ini. Iya, Karena bukan hanya Indonesia aja, iya. hampir seluruh dunia kena. Dan apa ya? Emang kalau orang yang belum 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 ngalamin atau dia belum mungkin ya bahasanya dia belum sadar ya susah sih Bu. Betul. Kita mau ngomong pakai cara apapun susah Iya. untuk meyakinkan orang. Jangankan tetangga Bu, saudara sendiri aja pun belum tentu Bu, belum tentu Bu. Iya, betul. Betul banget nih. Sekarang tambah lagi tugas kita ya. Kemarin bagaimana caranya mengedukasi mereka untuk 5M, 3M gitu kan. Sekarang satu lagi yang 5M plusnya apa? Harus vaksin. Nah, vaksin ini juga banyak banget yang viral ya. Viral banget, banyak banget. Aduh, anggapan-anggapan masyarakat ini vaksin seperti inilah, seperti itulah gitu kan. Padahal sebenarnya vaksin itu bisa melindungi kita gitu. Ketika kita kena, antibodi kita bagus gitu. Jadi mereka itu udah anggapnya tubuh kita tuh kayak flu biasa gitu. Bukan kayak si COVID-19 ini. Jadi tugasnya nambah lagi aja untuk meyakinkan masyarakat. Jadi saya ngajak kepada masyarakat, ayo selain kita melakukan 3M gitu, menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, jangan lupa vaksin. Karena kenapa ini adalah perlindungan lengkap kita untuk mencegah COVID-19 ini dan biar si COVID-nya ini mabur dari Indonesia dan pengen cepet banget nih buka masker nih kayaknya nih. kayaknya sampai kalau ke umum juga saya kalau ke musola sampai aduh ini antar harus buka masker atau enggak ini ya buka masker atau enggak ya gitu. Jadi karena memang keparnoan gitu. Iya sih. Jangan vaksin. Saya juga belum vaksin loh. Waduh ini. Saya punya alasan tersendiri. Saya punya alasan tersendiri karena memang di yayasan itu pasien di yayasan tempat saya ikut terlibat untuk membantu di yayasan itu ada 16 ODGJ yang belum divaksin. Kita udah berusaha sekuat mungkin tetapi masih dengan berbagai macam alasan. Hanya saya berpikir kalau saya vaksin saya egois. Saya mentingin diri saya sendiri, saya biarkan mereka. Ibarat saya di atas bis, atas mobil, di depan ada jurang tuh, saya loncat. Saya selamatin diri, 16 orang ini masukin ke jurang, masa bodoh mati. Ya sih, kalau menurut abang sih seperti itu. Tapi kalau mungkin ya, menurut saya sebenarnya kalau memang si abang masih bisa akses vaksin duluan gitu. Karena memang si abang ini lebih beresiko nih. Karena udah sering keluar ke sana, ke sini, ke sana, ke sini ketika kan si abang juga ini pejuang mereka. Kalau si abangnya sakit, siapa yang bisa memperjuangkan mereka gitu? Kalau bisa si abangnya harus vaksin duluan gitu. Kalau si abangnya strong, sehat, buat yakin saya bisa si teman-teman kita yang ODGJ itu bisa lebih kuat lagi karena abang itu kayaknya udah bagian dari hidup mereka, makanya abang harus kuat, harus sehat. Saya nanti vaksin dulu, tapi ya saya tunggu nanti kalau mereka vaksin saya mau vaksin. Tapi saya pasti vaksin walaupun salah satu saya itu memang fobia sama jarum. Oh, sama kayak saya dong. Saya kalau kena jarum itu sakit Bu. Waktu di rapid yang ditusuk di sini itu Bu. Itu saya pulang sakit 2 hari Bu. Jadi itu bukan karena sakit di itunya ya, tapi bukan, karena takutnya. Nah itu yang kemudian saya berusaha untuk menjelaskan ke teman-teman bahwa di tempat saya itu juga ada menyediakan vaksin buat kami. Hanya yang saya takutkan, oke saya vaksin. Terus tiba-tiba karena saya takut sama vaksin jarum, fobia sama jarum terus saya sakit. Yang saya khawatirkan vaksinnya yang disalahin. Gara-gara dia vaksin tuh, vaksinnya nggak jelas tuh makanya sakitnya itu. Ini cerita seru juga karena itu pengalamannya sama kayak saya. Saya itu paling fobia sama jarum suntik. Selama saya rumah tangga, kita kan ada program keluarga berencana. KB ya. Ya KB. Kan banyak ibu-ibu yang suntik gitu ya. Selama saya punya anak,
gitu ya. Saya nggak KB suntik, saya KB-nya pil terus. Karena saya saking takutnya itu disuntik gitu. Tapi saya mau nggak mau gara-gara si COVID ini nih, saya harus menghilangkan ketakutan saya terhadap jarum suntik dengan cara apa coba saya? Saya memaksakan diri nih ya, suntik gitu. Walaupun takut, tapi di depan orang pura-pura nggak takut. Oh, saya bingung nih, saya udah mau pegangan kemana gitu kan, namanya di umum udah. Padahal saya takut, karena dulu dipaksa sampai jerit-jerit. Saya ada dulu programnya kan campak rubella tuh tahun berapa itu kan ada pernah. Yeah. Di semua kader kesehatan ada suntik. Saya kan udah ngumpet aja, yang lain pada disuntik. Tahu-taunya dia udah ini sama Bu Bidan desanya. Jadi kerjasama, suntik paksa. Jadi bidannya yang datangin ke saya dipaksa sampai ngejerit-jerit juga gitu. Kemarin suntik COVID? Ya saya benar takut, tapi berhubung saya malu gitu ya. Masa katanya satgas gitu. Ngasih contoh kayak gitu kan, nggak mau disuntik ya. Mau nggak mau jadilah harga diri saya diturunin aja, udahlah saya suntik aja. Harga diri. Iyalah, saya ngalahin rasa takutnya itu saya kemarin sebelum mulai vaksin, saya mulai ikut donor darah. Ikut donor darah. Saya pengen ngalahin rasa takut saya. Sebenarnya itu kan kayak barang kecil yang dimasukkan kita. Sebenarnya kan pikiran kita yang membuat kita takut gitu. Iya gitu sih. Nih, si barangnya akan disuntikin, nanti badan kita sakit. Jadi otak kita yang mensugesti seperti itu sebenarnya gitu kan. Ya. Akhirnya saya memutuskan gua harus lawan itu. Karena orang lain juga nggak takut, kenapa gua harus takut gitu kan. Saya coba ikut donor darah, saya masukkan pemikiran-pemikiran positif bahwa donor darah ini penting buat diri saya, buat orang lain, buat menolong orang lain gitu kan, sebagian dari ibadah juga. Saya paksain, alhamdulillah saya udah yang keempat kali donor. Jadi rasa takutnya mulai berkurang gitu. Makanya kalau menurut saya ketakutan itu harus kita hadapi. Namanya kalau orang udah bawanya takut tuh susah, Bu. Sama. Waktu saya dirapit aja, Bu. Itu yang megang saya di kiri kanan itu 3 orang. Satu sampai dipegang kayak begini, Bu. Sama. Seperti ini, Bu. Sampai saya salah megang, Bu, megang barang orang, Bu. Berarti ini kita pengalaman ya. Cuma saya juga belum sepenuhnya nggak takut gitu sih, masih ada. Cuma bagaimana saya bisa nekan rasa takut itu gitu. Jadi seolah-olah tidak ada apa-apa, padahal dalam hati mah takut gitu. Tapi sedikit-sedikit sekarang rasa takutnya itu agak berkurang, nggak seperti awal. Dulu mah kalau orang udah narik begitu udah takut banget gitu. Nah, Bu, kan orang-orang di luar sana itu kan masih ada yang berpendapat bahwa vaksin itu berbahaya. Pesan Ibu buat mereka itu apa sih, Bu? Enggak, saya nanya ke Ibu yang udah vaksin, ada nggak efeknya, Bu? Untuk saya yang saya rasakan kemarin pas divaksin malah nggak ngepek, ngepeknya malah saya doyan makan. Nah, itu mah kemajuan, Bu. Teman-teman kamera juga kayak gitu, Bu, teman-teman media. Habis mereka divaksin, mereka bilang, ini efeknya makinnya malah meningkat nafsu makannya. Berarti ada kemajuan sih. Ada kemajuan. Karena mungkin pikiran kitanya harus positifin dulu kali ya. Jadi segala sesuatu kan yang ngatur pikiran kita. Iya sih. Kalau kata kita, pikiran kita sudah mensugesti semua akan baik-baik saja, ya semuanya akan baik. Betul. Jadi kita kalau udah mensugesti, bener kata orang-orang, omongan adalah doa, ya seperti itu. Mungkin karena memang sugesti pikiran kita itu ya memang 100% yang ngatur tubuh kita gitu kan. Jadi kita harus bagaimana sebelum vaksin itu kita harus berpikiran bahwa ini untuk kesehatan, ini tidak hanya menolong kita tapi menolong semua warga masyarakat gitu. Bu, pesan Ibu untuk masyarakat atau harapan Ibu untuk masyarakat atau harapan Ibu, impian Ibu ke depan itu seperti apa? Harapan saya sih khususnya di masa pandemi ini, pandemi cepat berlalu. Amin. Terus masyarakat bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi gitu. Kita kesana kesini nggak ada hambatan gitu. Itu akan terjadi jika kita patuh dengan protokol kesehatan, dengan menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan gitu. Itu yang
paling mudah lah yang kita lakukan gitu, menghindari kerumunan gitu kan. Dan jangan lupa, ayo kita vaksin. Nah, itu adalah perlindungan lengkap untuk memutus mata rantai COVID-19 biar kita semua kembali sehat, ekonomi pulih, pokoknya Amin. kita bisa shopping atau jalan-jalan kemana nggak takut lagi, nggak parno lagi sama namanya si COVID-19. Ya, Bu. Ya. Terima kasih Bu, Ibu sudah kesini untuk berbagi cerita dengan kami, berbagi pengalaman dengan kami, saya dengan teman-teman di luar sana. Kalau masih ada ya termasuk saya sih Bu, saya juga insya Allah Bu pasti akan vaksin karena sekarang ini belum vaksin ya karena saya punya alasan tersendiri, tapi ya insya Allah Bu nanti saya akan berusaha sebisa mungkin untuk saya vaksin. Dan terima kasih Bu, Ibu sudah kesini untuk berbagi cerita dengan kami. Doa dan harapan dari saya pribadi, Ibu selalu diberikan kesehatan. Amin. Diberikan kesehatan untuk keluarganya, pekerjaan Ibu dimudahkan, semua yang Ibu dikerjakan. Tuhan membuat semuanya berhasil. Amin. Yang paling penting sih Bu, Ibu tetap sehat karena banyak orang masih membutuhkan Ibu. Amin. Masih Terima membutuhkan kasih. Ibu. Dan tetap sehat. Saya berharap Bu nanti Ibu bisa kembali lagi ke sini dengan cerita yang berbeda. Siap. Dengan cerita yang COVID sudah berlalu dan kebanggaan tersendiri buat Ibu jadi Satgas. Itu nanti saya tunggu Ibu di sini untuk Ibu berbagi lagi cerita dengan. Oke, semua itu akan terwujud jika kita semua patuh. Setuju Bu, setuju teman-teman. Beliau bukan seorang dokter, beliau bukan seorang medis atau dari pendidikan kedokteran, pendidikan kesehatan, tidak. Beliau cuma seorang ibu rumah tangga, tetapi beliau mau mengabdikan dirinya untuk masyarakat, untuk orang-orang di sekitar beliau, bukan hanya mungkin di lingkungan dia, tapi untuk banyak orang. Dan bagi saya itu satu prestasi yang luar biasa dari Ibu. Banyak hal yang saya pribadi dapat dari Ibu. Hidup itu cuma satu kali, mati satu kali, lu dilahirkan satu kali, maka hidup harus bermanfaat bagi orang lain. Betul. Dengan cara apapun itu, baik itu tenaga lu, pikiran lu, waktu lu, dan apapun yang ada yang bisa lu bagikan untuk orang lain. Mari ayo kita berbagi, menolong satu sama lain. Karena gue terlalu percaya bahwa ketika kita menolong satu sama lain, insya Allah pasti segala sesuatu dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Iya, betul sekali. Terima kasih Ibu. Sehat selalu Ibu. Iya. Salam sehat Ibu. Oke Bu, dari saya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu. Saya juga terima kasih udah diundang di sini, jadi berbagi cerita, berbagi pengalaman aja seputar pandemi ini. Kita sebagai pelaku sejarah nantinya nih pernah berada di situasi seperti ini. Bagi saya Ibu tuh Kartini masa kini Kartini zaman now. Ya Bu, terima kasih Bu.